Anda masih bersama kami di iNews Bali, dan tentunya kita masih bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Cho Ache. Dan penyambung pertanyaan dari saya sebelumnya, Pak, terkait apa yang harus dilakukan kami selaku masyarakat di sini, di Bali ini, untuk bisa bersama-sama terbebas secepatnya dari COVID-19. Ya, sebagaimana kita sering dengar di media-media bahwa COVID-19 ini sebenarnya yang ganas adalah penyebarannya. Penyebarannya yang sangat cepat sekali. Oleh sebab itu kita harus atasi. Apabila penyebaran kita tidak atasi, seperti mana negara-negara yang kita melihat sampai jenazah di jalan-jalan, kemudian sampai ada perawat yang ikut juga tertular, ada dokter yang tertular, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menurunkan semangat bekerja kita. Nah, untuk memutus penyebaran ini, pemerintah Provinsi Bali sudah membuat beberapa kebijakan antara lain ya kita mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, di air mengalir, kemudian selalu pakai masker, keluar hanya pada hal-hal yang memang penting sekali keluar, kita belajar di rumah, kemudian kita bekerja di rumah. Nah, kalau ini kita bisa lakukan dengan disiplin, tentu akan memutus. Jadi pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini, apapun himbauan, apapun yang disampaikan kepada masyarakat, ini tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat mendalam, tidak saja dari aspek kesehatan, aspek-aspek lain juga semua dipertimbangkan. Oleh sebab itu ya, mohon masyarakat ikuti apa yang telah disampaikan, disarankan oleh pemerintah agar kita bisa cepat keluar dari masalah ini. Aduh, Astungkara, semoga apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wagub bisa diterima, masyarakat semua bisa diaplikasikan juga, Pak. Karena kalau bukan kita, kalau hanya mengandalkan pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, tidak akan bisa cepat kalau tidak ada kerjasama dari kita selaku masyarakat. Dan ini Pak, setelah kita benar-benar bebas secepatnya ini, Astungkara, langkah apa yang pertama kali oleh pemerintah Provinsi Bali akan dilakukan? Rencana Pak? Rencana konkretnya seperti apa? Ya, sebenarnya kami masih belum paham sekali dengan bebas itu ya. Karena sekali lagi karena antivirusnya belum ada, vaksinnya belum ada, ya kami tidak bisa mengatakan bebas sekali. Tapi Astungkara, kalau kita sudah turun flat, kemudian pada siklus ketiga pada tahap ketiga kita sudah turun dan lain sebagainya. Tentu yang pertama, mulai sekarang kami khususnya di sektor industri jasa, di pengusaha-pengusaha sudah mulai menyusun protapnya bagaimana nanti protokol nanti pasca COVID. Bagaimana dari mana kita mulai. Terus terang juga kalau ini kita biarkan dalam keadaan seperti ini terus-menerus, perekonomian Bali pertumbuhannya sangat drop sekali. Ya, kita yang tertinggi mungkinnya dropnya, kita yang paling terdampak di Indonesia. Ini juga kita harus hindari, namun demikian keselamatan, kesehatan masyarakat juga kita juga abaikan. Nah, ini yang perlu, silahkan mudah-mudahan nanti kita betul-betul sebagai istilah Mbak Putri tadi bebas. Ya, yang pertama tentu kami berharap masyarakat, karena apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan sekarang tidak lepas daripada rahmat Tuhan. Ya, jangan berhenti sembahyang, tetap sembahyang. Tetap sembahyang, ingat, dan apa yang menjadi himbauan pemerintah, ini tetap dilaksanakan. Betul sekali, dan sudah ada penelpon, mungkin ini akan menjadi penelpon terakhir kita Pak untuk sesi diskusi kita. Kita berjumpa dengan, halo Bu Ayu dari Badung, Swastiastu. Iya, Swastiastu. Silakan pertanyaan Ibu Ayu. Om Swastiastu. Swastiastu nggih. Swastiastu. Halo. Ibu Ayu, silakan langsung dengan pertanyaannya, kami sudah dengar dengan jelas. Iya, Om Swastiastu. Bu Putri, Om Swastiastu atuh. Pak Wakil Gubernur, niki Tiang Ayu dari Badung. Kebetulan kan Tiang juga pekerja pariwisata di Bali niki nge. Tiang sampun di rumah kan niki kurang lebih 2 bulan. Memang saya pahami sekali niki kalau semua niki terkena dampaknya baik dari Bali, dunia juga. Cuman niki yang Tiang mau agak konfirmasi sedikit, apakah nanti kalau misalnya pandemi niki sudah berakhir, ada jaminan untuk karyawan yang dirumahkan nika dipekerjakan lagi oleh pelaku pariwisata nika kenten soalnya was-was dah dosnya sudah dirumahkan sekian bulan, begitu nanti sudah berakhir pandemi niki tidak dipakai lagi sama perusahaannya. Terima kasih. Ini jadinya Bu Ayu, kita sudah tangkap pertanyaannya. Sama Bu Ayu, langsung Pak, bagaimana, apakah ada jaminan untuk pelaku pariwisata? Bu Ayu, ya yang saya cintai ini teman-teman adik-adik semua pekerja pariwisata. Ya memang kondisi sekarang kita harus maklumi bersama, itulah kondisi yang terjadi, tapi kami berharap
Bu Ayu yang dirumahkan juga mendapat kompensasi walaupun tidak dalam jumlah yang besar, agar kita bisa menyambung kebutuhan-kebutuhan kita sampai manakala nanti kondisi Bali sudah mulai pulih. Bahwa Ibu dijamin ataupun tidak, saya kira saya sependapat dengan teman-teman semua di pariwisata bahwa tenaga kerja kita, staf kita adalah aset yang paling penting dalam satu perusahaan. Kalau saja Ibu tidak di PHK, kok saya yakin Ibu tidak akan diberhentikan, dan saya yakin pula manakala pariwisata Bali sudah pulih, saya yakin Ibu akan dipekerjakan lagi karena Ibu sangat penting bagi kami semua. Baik. Semuanya saling membutuhkan, baik dari pengusaha ataupun juga dari karyawan sendiri, Pak ya. Baik, itu dia tadi sudah kita berbincang-bincang terkait dengan bagaimana nasib pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19. Bapak Coace juga sudah menyampaikan bagaimana untuk mengajak masyarakat, semua masyarakat di Provinsi Bali ini untuk saling bahu-membahu, saling bergotong royong untuk bisa bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Mungkin Pak, terakhir sekali nih, closing statement, pesan, kembali ajak masyarakat bersama-sama, ayo kita putus mata rantai COVID-19. Silakan Pak. Ya kepada semeton masyarakat Bali semua yang ditang banggakan, yang ditang cintai, tolong, kita sudah menunjukkan angka yang sangat positif, bahkan kita mendapat pujian dari Presiden, tentu tidak lepas daripada partisipasi, tidak lepas dari kerja keras semua, desa adat, pemerintah, pemangku, selingi semua kita melakukan hal ini dengan penuh disiplin. Oleh sebab itu lebih jelasnya lagi agar kita bisa betul-betul bebas dari COVID-19 ini. Iring sarang-sarang ikuti apa menjadi anjuran, apa menjadi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan selalu cuci tangan berulang-ulang pakai sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa pakai masker, selalu pakai masker. Mungkin Ika yang dapat yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Wakil Gubernur Bali yang sudah hadir di sini. Kami segenap kru Anyus Bali mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, kembali saya informasikan untuk Anda yang ada di rumah, tetap di rumah saja. Selalu ikuti segala bentuk informasi ataupun juga anjuran, ajakan dari pemerintah, baik dari pusat maupun Provinsi Bali. Bersama-sama kita akan memutus mata rantai COVID-19. Tentunya kalau tanpa Anda, siapa lagi? Baik, demikian Anyus Bali untuk hari ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga untuk partisipasi dan perhatian dari pemirsa yang ada di rumah. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Om Santi 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 Santi.